kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majlis yang mubarakah ini, majlis di mana kita sama-sama mentadarus, mendirasahi, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an yang kita baca yang menjadi rujukan kita kaum muslimin. Alhamdulillah difasilitasi oleh para pengurus Rumah Quran SHQ Sahibul Quran, para pengurus sekalian, para asatidzah yang telah mengadakan aktivitas kemaslahatan ini, semoga menjadi amal bakti soleh kita untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Dan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan menguatkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, interaksi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sehat ibu sekalian, semoga sehat lahir dan batin insyaallah. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tema kita pagi hari ini tentang surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Surat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-rajifah qulubun yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zazratu wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadits Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'aradallahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit tamatul kubra yawma yatadhakkaru al insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha
fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Surat An-Nazi'at ini surat yang ke-79 memiliki 46 ayat. Dia termasuk bahagian dari surat-surat Al-Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tema besar dari surat An-Nazi'at ini meyakinkan tentang hari kebangkitan dan hari kiamat. Sehingga persoalan yang disampaikan dalam surat ini muatan utamanya tentang hari kiamat. Surat ini memiliki nama dengan nama-nama yang disampaikan oleh para mufassirin. Yang pertama yang masyhur adalah An-Nazi'at. Yang kedua, surat ini disebut oleh para sahabat dan Nabi juga menyebutkannya dengan surat Wan-Nazi'ati Gharqa. Wan-Nazi'ati Gharqa. Seperti ayat yang pertama. Surat ini juga dinamakan surat As-Sahirah. Yang ketiga. Yang keempat, surat ini dinamakan surat At-Tammah, yang diambil dari ayat yang berikutnya tentang hari kiamat ini. Dan surat ini yang kelima dinamakan surat Al-Mudabbirah, tentang mengatur segala urusan. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan surat ini ada 5. Ketika kita berbicara tentang keutamaan satu surat, untuk memotivasi pada diri kita menderas, mempelajari, memahami dan mengambil pelajaran yang disampaikan dalam surat-surat ini. Apa keutamaan surat An-Nazi'at? Keutamaan yang pertama, dia merupakan bahagian dari surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal. Saya sudah pernah menyampaikan surat Al-Mufassal itu surat yang tema besarnya, muatannya tidak terdapat pada kitab suci yang lain, tapi hanya terdapat di dalam Al-Quran sebagai bentuk keistimewaan, keutamaan dan kekhususan posisi Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ini yang membuat orang-orang Yahudi merasa iri karena Nabi SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, dan mereka menganggap bahwa Jibril salah alamat menyampaikan wahyu. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal yang sedemikian rupa sehingga orang-orang Yahudi tidak suka dengan Jibril, lalu memvonis Jibril salah alamat. Keutamaan yang kedua, disebutkan bahwa siapa yang membaca surat An-Nazi'at, maka dia ketika meninggal dunia dalam keadaan segar bugar. Dalam keadaan segar bugar. Dan nanti akan dibangkitkan kembali juga dalam keadaan segar bugar. Mungkin kalau kita pernah menjadi penyelenggara penyelesaian jenazah, kita akan bisa menyatakan masih segar jenazahnya. Oh, jenazahnya sudah begini, sudah begitu. Tapi ketika kita menyaksikan ada jenazah yang segar, kita punya keyakinan mungkin orang ini ada sesuatu yang diamalkan dan mungkin dia mendapatkan husnul khotimah dalam menyambut kematiannya.
Allahumma hawin alaina fi sakratul maut wa najata minan nar. Mudah-mudahan Allah dapatkan kita kematian yang husnul khatimah. Keutamaan yang ketiga, siapa yang membaca surat An-Naziat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu di antara penyelamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan minum di hari kiamat yang setelah itu tidak akan haus-haus lagi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa karena Nabi SAW sampaikan betapa dekat jarak matahari dengan kita dan banyak orang kehausan pada saat itu. Orang yang membaca surat An-Naziat akan mendapatkan kondisi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah mendapatkan minuman yang membuat dia tidak akan pernah haus setelah itu. Keutamaan yang keempat, bahwa siapa yang membaca surat An-Naziat, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan proses kehidupan yang dialami olehnya sampai dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala abadi. Kita ini makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala abadi. Artinya terus kita lalui kehidupan demi kehidupan sampai akhirnya berujung apakah mendapatkan surga maupun mendapatkan neraka. Beda dengan tumbuh-tumbuhan, beda dengan hewan, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Mereka bukanlah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abadi selama-lamanya. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abadi hanya melalui proses-proses alam yang akan kita lalui. Misalnya saja kita sudah melalui alam rahim. Kita mungkin tidak merasakan bagaimana alam rahim itu, tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kisahnya, sampaikan ceritanya, sampaikan argumentasinya bahwa kita pernah melalui alam rahim itu. Sampai kemudian Allah menanyakan agar nanti dalam kehidupan nyata, kehidupan akhirat, kamu pernah bersaksi, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku menjadi hambamu. Nanti kita akan memasuki alam yang lainnya setelah alam kehidupan dunia ini, alam barzah. Nanti masuk lagi dalam kehidupan alam akhirat. Terusnya sampai kita mendapatkan kesimpulan apakah menjadi penghuni surga maupun menjadi penghuni neraka. Semoga kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, keutamaan dari surat An-Naziat ini, mereka yang sering membaca surat An-Naziat, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira. Nanti masuk surga dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Itu 5 keutamaan surat An-Naziat. Asbabun nuzul dari surat An-Naziat ini, sebab diturunkan surat An-Naziat ini untuk memberikan jawaban pada orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang tidak percaya dengan hari kebangkitan dan hari kiamat. Mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Mereka mempertanyakan di dalam surat ini juga mereka sampaikan, apa iya nanti akan dibangkitkan padahal tulang-tulangnya sudah rapuh, sudah hancur. Apa iya nanti dibangkitkan? Jasadnya kan sudah tidak ada. Apa iya dibangkitkan? Kan sudah jadi abu.
Apakah nanti akan dibangkitkan kembali? Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, itu hal yang mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan surat An-Nazi'at ini dengan ayat-ayat yang membuat orang-orang Quraisy itu dan siapa saja yang tidak percaya dengan hari kiamat kondisi yang menakutkan. Kondisi yang menakutkan. Apa kondisi yang menakutkan? Allah Subhanahu wa taala memulai surat An-Nazi'at ini bersumpah atas nama malaikatnya. Bersumpah atas malaikat yang Dia ciptakannya. Wan nazi'ati gharqa. Allah Subhanahu wa taala mengawali untuk memberikan tekanan rasa takut yang sangat luar biasa. Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan penjelasan. Dimaksudkan malaikat mencabut nyawa dengan keras itu bagaikan besi panas yang nempel di kain wol. Lalu ditarik besi panas itu. Ada kalanya bisa langsung, ada kalanya sedikit-sedikit karena sudah menempel besi yang merah panas itu dengan kain wol. Maka Nabi SAW sampaikan sakit sekali. Namun juga Nabi ingatkan, wan nasyitati nashta. Ada malaikat yang lembut mencabut nyawa seseorang itu, tapi sakit juga. Dicabut keras seperti mencabut nyawa orang kafir sakit, dicabutnya juga orang-orang yang beriman tetap sakit. Walaupun di dalam ayat ini dikatakan malaikat pencabut nyawa itu mencabut nyawa orang yang beriman dengan lemah lembut. Bisa kita bayangkan, sekiranya ada malaikat pencabut nyawa datang ke sini, lalu menawarkan, saya pencabut nyawa yang lemah lembut, mau enggak? Malaikat pencabut nyawa yang datang itu malaikat pencabut nyawa orang beriman, lemah lembut. Mau enggak saya cabut sekarang? Saya kira semua yang hadir di sini tidak akan mau. Ingin tetap memperbaiki diri, ingin mendapatkan kesempatan lebih baik lagi, ingin juga merasakan bagaimana ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis dikatakan malaikat pencabut nyawa itu dalam sehari melirik kita sampai 40 kali. Dilihatin. Itu banyak sekali disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dengan bilangan yang sedemikian rupa itu sebenarnya bukan bilangan sampai 40 kali dilirik, tapi seringnya malaikat pencabut nyawa ngeliatin kita. Nah, kita yang nggak merasa diliatin itu, sehingga kita akhirnya kurang menyiapkan diri kita ketika malaikat pencabut nyawa itu sudah berdiri di depan kita. Wassabihati sabha. Dan malaikat itu gerakannya sangat cepat sekali. Dalam ayat yang lain dikatakan yaumin miqdaruhu ka khamsin alfasanah. Satu hari malaikat bergerak itu sama dengan apa yang kita alami 50.000 tahun. Jadi satu hari bergerak buat kita 50.000 tahun. Jadi kalau sering-sering dilihat oleh malaikat seperti itu, ringan, mudah. Makanya
ada murid Nabi Sulaiman alaihissalam. Murid Nabi Sulaiman alaihissalam itu risih, sering dilihatin oleh seseorang yang penglihatannya kosong, hambar, sehingga dia sampaikan kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, itu ada orang kok ngelihat saya hambar, dingin, polos begitu saja. Pindahkan saya, jangan di sini." Nabi Sulaiman diketahui bisa memindahkan orang karena angin itu telah menjadi prajuritnya. Nabi Sulaiman tanya, "Kemana kamu mau?" "Pindahkan saya ke India." Pindah ke India. Gak lama kemudian orang yang dikonfirmasikan itu kepada Nabi Sulaiman, dia datang ke Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, saya nggak ngelihat orang yang biasa saya lirik-lirik itu. Kenapa? Saya malaikat pencabut nyawa. Saya ditugaskan untuk mencabut nyawa orang itu. Tapi tidak di sini." Di mana? Di India. Maka kemudian malaikat pencabut nyawa pun disampaikan oleh Nabi Sulaiman, "Sudah saya tiup ke India." Dan ternyata kemudian orang itu pun mendapatkan kematiannya di India. Jadi sudah ditetapkan seseorang itu meninggalnya di mana, kapan gitu. Dan malaikat itu tidak akan pernah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia diperintahkan mencabut nyawa muridnya Nabi Sulaiman itu di India, bukan di Syam, bukan di Palestina. Jadi pengalaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang muridnya Nabi Sulaiman ini harus menguatkan kepada diri kita. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kematian kita, maka siapkanlah kematian kita yang indah. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana letak kematian kita dan kapan kita akan mendapatkan kematian itu. Kalau kita masih berkesempatan untuk menolong orang lain menghadapi kematian, maka Nabi mengingatkan pada diri kita, bantulah untuk melancarkan orang itu mendapatkan kematiannya. Dalam kondisi yang seperti ini, jangan takut ngelihat orang yang sakratul maut, karena malaikat tidak akan pernah salah cabut. Saya beberapa kali saya sampaikan kepada keluarga yang sedang sakratul maut, ayo temani, sampaikan, talkinkan, lancarkan, mudahkan keluarga kita yang sedang sakratul maut itu. Ternyata jarang yang berani. Saya sampaikan, malaikat pencabut nyawa nggak akan salah alamat, nggak akan ngelirik antum, nggak akan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencabut nyawa si fulan atau si fulana, itu yang akan dia cabut. Karena itu merupakan ketaatan para malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat ini jangkauan kecepatannya melebihi jangkauan kecepatan cahaya. Ibu sekalian, kita misalnya mendengar bunyi ban di tol itu meledak, itu kan ada hambatan tuh, ada delay. Dung, nggak ketika langsung bunyi itu meledak kita langsung dengar, ada delaynya. Berapa lama delaynya? Tergantung jaraknya. Baru kemudian kita tanya, itu suara apa itu? Suara ban meledak di tol. Ban apa? Ban truk yang besar. Ada delay. Tapi malaikat pencabut nyawa nggak ada delay. Ketika itu ditetapkan, ketika itu pula dia berlangsung. Kenapa? Karena kecepatannya sangat cepat. 1 hari untuk malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bilangannya sama dengan 50.000 tahun yang kita alami. Walaupun nggak ada
di antara kita yang hidupnya 50.000 tahun kan. Tapi itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, bahwa kehidupan yang kita lalui ini sebentar. Sama seperti Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300-an tahun, dia hanya merasa yaum au ba'da yaum, hanya 1 hari atau mungkin hanya setengah hari kita ditidurkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menidurkan Ashabul Kahfi itu 300-an tahun. Jadi kita bisa bayangkan kecepatan yang mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Cepat sekali. Wal mudabbirati amra. Dan ada malaikat yang mengatur segala urusan. Malaikat yang mengatur segala urusan ini dimaksudkan bahwa mereka, para malaikat itu sudah siap melaksanakan semua yang telah ditetapkan Allah kepadanya dalam semua urusan. Dalam semua urusan. Sehingga tidak ada yang keliru mendapatkan sesuatu. Orang yang mendapatkan kondisi tidak menyenangkan, itu sudah ada ketentuan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan keteraturannya dan siapa yang mengaturnya. Dalam riwayat dikatakan malaikat yang mengatur segala urusan ini adalah malaikat Mikail. Siapa malaikat Mikail itu? Malaikat yang paling disenangi oleh orang Yahudi. Kenapa? Walaupun mereka tabiatnya begitu orang Yahudi, tapi tetap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda perlakuan para malaikat yang lain terhadap mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai surat An-Nazi'at ini dengan menyebutkan para malaikatnya, supaya menjadi penekan. Masih nggak mau percaya tentang hari kiamat, gitu. Nggak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah, tatba'uhar radifah, qulubu yauma idzi wajifah, absaruha khashi'ah. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, sehingga alam semesta ini bergoncang dengan keras. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya anak ibu ya, ada gempa, itu yang menakutkan gempa pertama atau gempa berikutnya? Kita nih lagi duduk di masjid nih, tiba-tiba goyang masjidnya kena gempa. Yang paling menakutkan itu gempa pertama atau gempa berikutnya? Saya yakin yang menakutkan itu adalah gempa yang pertama kali. Kaget kita, takut kita. Tapi nanti ada goncangan lagi, udah bisa ngerasain gitu, sehingga kita bisa membandingkan, tadi lebih keras ya daripada sekarang, tadi lebih lama ya gempanya daripada sekarang. Itu yang kita alami di dunia. Nanti di hari akhirat, pada kehidupan akhir, goncangan pertama tidak menakutkan, karena goncangan pertama membuat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, mengalami kematian. Yauma tarjufur rajifah, tertiuplah sangkakala, semua mengalami kematian. Termasuk malaikat Israil mati. Malaikat pencabut nyawa pun mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa langsung Israfilnya. Yang meniup sangkakala itu Allah yang mencabutnya langsung. Kalau
peniup sangkakala membuat semua alam semesta ini mendapatkan kematiannya. Nah, malaikat peniup sangkakala itu sudah dalam kondisi standby. Yang akan dia lakukan cuma dua, meniup trompet pertama dan trompet yang kedua. Bisa nggak kita bayangkan? Malaikat itu sudah siap siaga tuh. Ketika tiup sangkakala, dia akan meniupnya. Kalau kita kan enggak. Nanti minggu depan ujian ya. Kita siapinnya itu enggak siap-siap sekarang. Nanti malamnya baru siap-siap. SKS katanya. Sistem kebut semalaman. Jadi beda memang prototipe kita dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Israfil hanya dua tugasnya, nggak ada tugas lain. Meniup sangkakala yang pertama dan meniup sangkakala yang kedua. Tatba'uhar radifah. Barulah itu kondisi yang menakutkan. Mengapa? Karena Allah bangkitkan semua makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala hadirkan manusia dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Dan itulah yang memunculkan rasa takut yang luar biasa karena dia akan menghadapi apa yang akan dia peroleh, surga atau neraka. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan absaruha khasyi'ah. Baru deh dimunculkan khasyi'ahnya, rasa takutnya, nunduknya. Khusyuk kalau sudah di hari akhirat enggak berguna. Khusyuk itu berguna ketika kita di dunia. Kalau di akhirat enggak berguna khusyuk itu. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah, nggak berguna. Bergunanya khusyuk itu ketika di dunia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan orang itu karena memiliki burhan rabbaniyah, yaitu sinyal ketuhanan. Sinyal ketuhanan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau baca medsos, media sosial atau info-info internet, kenapa ya sekarang ini kok banyak sekali beritanya tentang maaf perselingkuhan, asusila, dan tidak ada seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu dijebak oleh wanita pembesar Mesir. Akhirnya masuk ke kamarnya. Untuk bisa masuk ke istana susah, apalagi masuk ke kamarnya wanita yang utama, wanita yang mulia di istananya itu, wanita pembesar Mesir. Semuanya sudah dia kendalikan. Nggak ada orang di depan pintu. Semuanya sudah dia kondisikan. Gordeng-hordengnya, penutup jendelanya sudah terurai. Pintunya sudah terkunci. Dan Nabi Yusuf bukan asli orang Mesir. Nabi Yusuf itu aslinya orang Palestina. Ada banyak ungkapan seseorang kalau melakukan keburukan di negeri orang lain itu tidak membuat dia malu. Kalau melakukan keburukan di tempat dia sendiri baru malu. Jadi dia asalnya dari Palestina, tempat yang kondusif untuk melakukan sesuatu yang asusila itu di Mesir jauh jaraknya.
Tapi Nabi Yusuf alaihissalam punya sinyal ketuhanan. Ketika dalam kondisi yang seperti itu, dia lari ke pintu, padahal pintunya sudah dikunci. Nabi Yusuf tahu dan wanita itu tahu pintunya sudah dikunci. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam lari ke pintu, maka wanita itu refleks ngejar Nabi Yusuf alaihissalam. Yang terambil adalah bajunya, sehingga yang robek baju belakangnya. Dan itu menjadi alat bukti dalam penetapan hukum. Kalau robeknya di depan, yang salah Yusuf. Kalau robeknya di belakang, berarti yang salah perempuannya. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Yusuf memiliki burhanu rabbaniyah, yaitu sinyal ketuhanan. Walaupun kayak begini, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Walaupun kayak seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyertai. Maka yang malu akhirnya wanita pembesar Mesir itu. Tertarik dengan budaknya, dengan pembantunya. Kata dia, belum tahu aja sih kalian. Akhirnya diundanglah para wanita Mesir. Mereka yang elit-elit, sosialitanya diundang. Acaranya rujak party, pesta rujak. Dikasih semua buah-buahannya, dikasih semua pisau-pisau yang tajam. Maka kemudian Nabi Yusuf diminta untuk keluar. Fashionable-nya bagus. Kemudian mereka sampaikan, Mahasyadillah. Kata wanita-wanita sosialitanya itu, wah ini sih bukannya orang nih, malaikat yang kayak begini. Apa yang terjadi? Wanita-wanita pembesar Mesir semuanya itu memotong jari-jari tangannya tanpa ada rasa sakit karena melihat indahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau seseorang itu melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nggak akan terasa sakit, apalagi kalau melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat membayangkan melihat surga pasti tidak akan merasakan sakit apapun. Ada orang yang di dunia ini hidupnya sengsara, dari awal sampai akhir hidupnya sengsara. Kalau kita kan sengsaranya paling 1 hari, besok udah bisa senyum lagi. Ini ada orang hidup sepanjang kehidupannya sengsara dari lahir sampai wafat. Lalu Allah Subhanahu wa taala cicipi masuk ke surga sedetik. Masuk ke surga nggak berhari-hari, nggak berbulan-bulan, sedetik. Habis dimasukkan, dikeluarkan lagi. Allah tanya, bagaimana kesusahan kamu di dunia? Tidak ada ya Allah. Subhanallah. Allah tanya itu, bagaimana kesusahan yang kamu alami? Tidak pernah susah ya Allah. Hanya karena melihat surga sedetik saja. Jadi jangan sampai kita menggadaikan kenikmatan kita untuk mendapatkan surga karena faktor kecintaan dunia kita yang terlalu besar. Memang itu yang membuat kita terlena. Sehingga Nabi SAW mengingatkan pada diri kita, permintaan yang sangat besar itu adalah berada di surga dan berupaya mendapatkan surga yang paling bagus. Karenanya jangan kalau kita minta surga, mintanya yang paling rendah. Gak apa-apa deh masuk surga, walaupun cuma di emperan, gak boleh. Gak boleh kita meminta kayak begitu. Yang harus kita minta, ya Allah, berikan aku surga tertinggi, Jannatul Firdaus. Ya Allah, jadikan aku tetangganya para nabi di surga. Gitu. Nah, jadi ketika seseorang berada di akhirat khusyuk, takut, nggak berguna lagi. Justru disitulah letak kehinaan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakan orang yang sedemikian rupa. Kemana kamu kemarin? Nah, khusyuk, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berupaya untuk menjaga konsistensi keimanannya, konsistensi apa yang menjadi orientasi dirinya, konsistensi
apa yang menjadi keyakinannya dalam kehidupan ini. Saya ingin mengajarkan diri saya dan juga kepada ibu sekalian, yaitu yakin kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan yang seperti itulah yang membuat kita mudah melaksanakan apapun untuk melihat pantas nggak ya saya masuk surga. Kita datang nih pagi hari ini berupaya melakukan kepantasan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menggedor orang yang tidak percaya tentang hari akhirat itu dengan menyampaikan, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Wajahnya menjadi wajah yang hina, dan nanti kebalikannya, orang-orang yang beriman wajahnya sumringah. Oleh karena itu, dalam kaidah kita melaksanakan amal kebaikan, hadirkan wajah sumringah kita. Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi sakiya. Ya Allah, saya tidak pernah merasa sengsara di dalam beribadah kepadamu. Saya tidak akan pernah merasa sengsara berdoa kepadamu. Ibu sekalian, tidak jarang kita merasa bahagia kalau doa dan ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Alhamdulillah, saya doakan anak saya masuk kuliah universitas ternama. Alhamdulillah, jebol, masuk, lolos. Wajahnya sumringah. Kadang-kadang diceritakan kepada yang lain, alhamdulillah doa saya terkabul. Kadang-kadang juga membuat kenduri, ayo datang ya ke rumah saya, ini ada makanan, ada banyak hal keberkahan. Kenapa? Doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya nelangsa. Kenapa kamu wajahnya nelangsa? Saya sudah doa berkali-kali, bertahun-tahun, belum juga mendapatkan hasil doa saya. Kata Nabi SAW, itu ungkapan yang menghambat doa terkabul. Jadi kalau kita berdoa, sudah lepaskan doa kita, tidak boleh mengomentari saya sudah banyak melakukannya tapi belum terkabul. Mengapa? Karena setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan salah satu di antara 3 hal. Apa itu? Pertama, akan disegerakan. Kita minta apa? Allah segerakan. Allah kabulkan di dunia. Atau pilihannya yang kedua, Allah tunda sampai hari kiamat, sampai hari akhirat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, di dunia enggak dikabulkan. Allah tunda pengabulannya itu sampai hari akhirat nanti. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada orang menanyakan ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, dia sampaikan, di mana surga saya ya Allah? Itu di depan kamu tuh. Masuk, keluar lagi. Nggak yakin, ya Allah surga saya di mana? Itu di depan kamu, itu masuk, keluar lagi. Ya Allah, di mana surga saya? Itu di depan kamu, itu surgamu. Kok bagus banget sih? Kok nikmat sekali sih? Kok melimpah sekali sih? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu doamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Maka orang ini menyampaikan, ya Allah, balikan aku ke dunia, aku akan minta lebih banyak lagi dari ini. Wa aksar, kata Rasulullah SAW. Boleh. Itu yang diceritakan oleh Nabi, memberikan motivasi kepada diri kita. Kalau kita di dunia nggak dikabulkan doanya menurut kita, nggak usah ngomong.
saya udah banyak berdoa begini kok nggak ada hasil-hasilnya. Nggak usah bicara itu. Tapi yakin kalau nggak dikabulkan di dunia, Allah akan berikan di akhirat. Dan itu jauh lebih banyak lagi. Atau yang ketiga, Allah geser kemudorotannya dengan doa yang dia sampaikan. Misalnya orang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami kecelakaan. Dari kecelakaannya dia akan mendapatkan musibah yang tidak mengenakan, baik material maupun psikologi. Orang ini minta, ternyata permintaannya setara dengan mudaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala geserkan mudaratnya itu. Maka para sahabat mengatakan, "Nukatsir ya Rasulullah, kalau gitu kami akan banyak berdoa." Ya. Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi. Jadi dalam hal yang sedemikian rupa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir itu. Apa iya kita akan dikembalikan lagi dalam kehidupan kita? Iya, karena kita makhluk abadi. Tidak seperti hewan, habis selesai. Nggak ada lagi ungkap-ungkip, muhasabah, hisab pada makhluk itu. Kalau kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita mendapatkan surga atau neraka. Nah, orang-orang ini menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mudah bagiku, cukup tiupan sangkakala sekali saja, dibangkitkanlah semua. Dan pada saat dibangkitkan semuanya itu, kondisinya dalam kondisi yang sama, tidak ada perbedaan. Kalau kita kan ada perbedaan nih. Salah satu di antara faktor perbedaan yang paling mudah, pakaian. Di antara perbedaan yang paling mudah, usia, sehingga kita manggil kakak, kita panggil ibu. Nanti Allah Subhanahu wa taala sampaikan semuanya akan dibangkitkan dalam kondisi yang sama, tidak ada perbedaan. Apa maknanya? Umurnya sama, sehingga kita nggak peduli dengan kiri dan kanan kita, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang sama. Dalam riwayat dikatakan 30 tahunan. Nanti juga bentuk kita sama seperti Nabi Adam alaihissalam, kira-kira sekitar 30 meter berdirinya, tingginya. Nanti semuanya dalam kondisi yang sama, sehingga tidak ada penganaktirian dalam membangkitkan itu. Namun pada kesempatan yang sedemikian rupa itu, semua konsen untuk dirinya sendiri. Nggak ada tuh hello, nggak ada hello. Nggak ada juga gimana kabarnya, nggak ada. Semua orang mikirin tentang dirinya sendiri. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan pada Rasulullah, ketika Rasulullah SAW sampaikan, nanti orang dibangkitkan itu dalam kondisi yang polos, tapi semuanya sama. Aisyah sebagai wanita yang menjaga kehormatan diri, malu ya Rasulullah, masa semuanya polos ketika dibangkitkan nanti? Ya Aisyah, nggak sempat lagi orang itu ngelihat orang lain, nggak sempat lagi. Orang berpikir tentang dirinya sendiri. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang nanti akan dia dapatkan sendiri-sendiri. Sehingga tidak dikenali siapapun. Nggak ada pembicaraan satu sama lain. Itu ketika dibangkitkan. Maka terkadang kita menyampaikan, kalau kamu nanti sudah di hari kiamat, di hari akhirat, belum melihat saya, temui saya ya. Kayaknya gampang gitu, say hello. Halo, antum udah ada di surga ya? Saya belum masuk nih. Nggak ada itu. Nanti kecuali kalau sudah merasakan surga, baru dia nanya-nanya, teman saya di surga siapa ya? Sudah mulai tenang tuh. Kayak kita masuk gedung besar,
mau masuk ke gedung besar itu nggak pikir siapa kiri kanan kita. Ketika sudah duduk agak lama baru, tadi kemana ya grup rombongan saya? Berapa jaraknya? 50.000 tahun tuh baru ditanya tuh. Kemana ya teman saya ya, yang dulu sama-sama di Sahibul Quran? Mana ya? Mana yang biasa duduk di kiri kanan saya? Itu nanti 50.000 tahun. Nggak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanya langsung apa kabar, gimana kemarin? Nggak ada itu. Semuanya mikir tentang dirinya sendiri. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala putuskan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk surga, mendapatkan ketenangan, mereka menikmati surganya dulu. Setelah mendapatkan kenikmatan surga dan mencicipi surga, baru tuh pangling, teman saya mana ya? Nggak serta-merta langsung. Semoga Allah mudahkan kita masuk surga. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tadi saya sampaikan, yakinkan pada diri kita, kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan hati Rasulullah. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Nabi Musa? Rasulullah SAW ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, belum seberapa kamu ada nabiku yang menghadapi musuhnya dengan keras, Musa. Kamu pernah baca nggak kisah Musa? Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dibuatkan kuis, mungkin muncul kuis. Siapa yang belum lahir sudah punya musuhnya? Nabi Musa itu belum lahir sudah ada musuhnya. Kalau kita kan sudah besar baru ketemu musuh. Usia 0 tahun sampai 2 tahun nggak ada orang yang memusuhi kita. Ih, cantik sekali ya ini, mungil sekali. Nanti kalau sudah dewasa baru ada musuhnya. Nabi Musa itu orang belum lahir sudah ada musuhnya. Fir'aun terpengaruh mimpinya akan dikalahkan oleh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Akhirnya Fir'aun menetapkan bunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Kalau bayi perempuannya silakan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat itu lahir Musa. Musa lahir. Kaget takut ibunya itu. Laki-laki. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, wala takhafi wala tahzani. Enggak usah takut, enggak usah cemas. Kalau kamu takut, hanyutkan bayi Musa itu ke sungai Nil. Hanyutkan ke sungai Nil. Orang tahu muara sungai Nil itu adalah istananya Fir'aun. Artinya perintah Allah itu kadang bertentangan dengan logika. Mestinya kan kalau mau perintah itu sesuai dengan logika, bawa bayi itu imigrasi, bawa bayi itu keluar kota, bawa bayi itu keluar negara ini. Itu baru perintahnya sesuai dengan logika. Tapi ini perintahnya nggak sesuai dengan logika. Ceburkan bayi itu ke sungai Nil, sama saja nih bayinya Firaun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membuat diri kita semakin yakin akan kekuasaan Allah. Musa sejak anak ini belum lahir sudah menjadi musuhnya Fir'aun. Tapi ketika disodorkan di depan matanya, Fir'aun gak berhasil membunuhnya. Ini nih bayi yang kamu cari-cari nih, bunuh dia.
Apa yang dikatakan oleh keluarga Fir'aun di Mesir, di istananya? La taqtuluh, jangan dibunuh anak ini, kata Aisyah, kata Asia, istrinya Fir'aun, Asia. Jangan dibunuh. Bisa jadi anak ini bisa jadi anak ini menjadi penyedap pandanganku dan pandangan kita dalam berkeluarga. Luluh ternyata hati Firaun itu. Jadi ibu itu punya alat yang sangat sakti itu, Bu. Meluluhkan suami. Ternyata dari cerita ini saya mengambil kesimpulan, Firaun itu termasuk orang yang takut sama istri dia. Kalau yang melakukan itu orang lain, jangan dibunuh, orang itu pasti dibunuh oleh Firaun. Tapi yang menyampaikannya adalah istrinya. Jangan bunuh, jangan. Bisa jadi dia penyedap pandangan mata kita. Takut Firaunnya, dipelihara akhirnya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyampaikan dua larangan, dua perintah dan dua janji pada ibunya Nabi Musa. Dilarang cemas, dilarang takut, perintahnya ceburkan, lalu susui. Sampai di istananya Fir'aun dirawat oleh Asia, bayi Musa itu nangis nggak berhenti-berhenti. Kesimpulan, Asia itu tahu dia memerlukan air susu ibunya. Maka kemudian dibuat sayembara, siapa yang bisa menyusui bayi Musa ini akan diberikan gaji dan tinggal di istana. Para wanita Mesir melamar pekerjaan itu, nggak ada yang cocok, nangis lagi. Inilah yang kemudian ibu Nabi Musa itu datang ke istana ketika menyusui anak ini, cocok gitu. Ada nggak ibu yang menyusui bayinya dibayar sama orang lain? Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan seseorang itu yakin akan perintahnya, walaupun perintahnya di luar logika, irasional. Maka kalau kita mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan dilihat ini perintahnya logis atau enggak logis. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lakukan saja. Lakukan saja. Maka Rasulullah SAW dikuatkan. Pernah enggak dapat cerita tentang Nabi Musa? Pernah enggak mendengar ketika Nabi Musa bercakap langsung dengan Allah di lembah tua di Bukit Sinai? Karena satu-satunya Nabi Allah yang bebas bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bercakap langsung, tapi yang paling bebas bercakap langsung adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga disebutkan Nabi Musa taklima, Nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Musa menyampaikan itu, ada rasa keyakinan yang sangat kuat mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, saya membaca di Ihya Ulumuddin satu riwayat tentang wanita Bani Israel yang minta didoakan oleh Nabi Musa. Dia sampaikan kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, saya itu sudah sekian lama menikah tapi belum dikaruniakan anak. Engkau kan orang yang bisa bercakap langsung dengan Allah. Sampaikanlah permintaanku ya Musa." Maka Nabi Musa langsung bercakap pada Allah, "Ya Allah, saya kemarin didatangi wanita Bani Israel yang minta supaya bisa punya anak." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, wanita itu takdirnya mandul, gak punya anak." Maka Nabi Musa akhirnya mendapatkan informasi itu, ya dia keep. Ini juga menjadi adab. Kalau kita mendapatkan informasi yang negatif, yang buruk, jangan disebar, keep untuk diri kita.
Tapi beberapa waktu kemudian Nabi Musa melihat wanita itu gendong bayi. Nabi Musa dekati, siapa ini? Ini anak saya. Anakmu yang lahir dari rahimmu? Iya. Kamu mengandungnya 9 bulan? Iya. Ini betul darah dagingmu? Iya. Maka Nabi Musa kemudian tanya sama Allah, ya Allah, bukankah dahulu engkau memberitahukan kepadaku bahwa wanita itu mandul, tapi kemarin aku lihat dia gendong bayi yang dia lahirkan dari rahimnya, bayi yang dia kandung 9 bulan. Ya Musa, betul. Bukankah katanya mandul? Ya Musa, wanita itu setiap malam merengek kepadaku, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Rabb, irhamna ya Rabb. Yang Maha Pengasih, yang Maha Sayang, sayangilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Tiap malam wanita itu datang merengek kepada aku. Ya Musa, ibu mana yang hatinya nggak luluh kalau direngek anaknya setiap waktu? Aku ini Tuhannya dia. Sayangnya melebihi sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Ketika dia merengek kepada aku pun berikan kasih sayangnya untuknya. Dan aku tetapkan takdir baginya punya keturunan. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh menutup ruang harapan kita. Kalau kita masih memiliki hati kita, sediakan ruang harapan itu walaupun kecil, supaya kita senantiasa melihat dengan pandangan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Musa ini untuk menjadi penguat. Ya Rasulullah, belum seberapa kamu. Dulu ada nabiku yang berhadapan dengan rezim tiran namanya Musa. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, temui itu Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Temui. Fakul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Fir'aun ini gelar yang diberikan untuk raja-raja Mesir. Fir'aun ini jumlahnya ada ratusan. Namun yang dialami oleh Nabi Musa 2 Fir'aun. Yang pertama Ramses kedua. Yang kedua Fir'aun Meremfah atau Meremtah. Fir'aun yang pertama adalah Fir'aun yang mengasuh dan mengambil anak untuk tinggal dan diasuhnya di istana Fir'aun. Adapun Fir'aun yang pertama ini matinya itu dalam penelitian kedokterannya karena penyakit dalam. Sementara Mereftah, Fir'aun yang berikutnya, kematiannya diyakini tenggelam di lautan karena ada banyak zat garam serta di tenggorokannya terdapat lumpur hitam Laut Merah. Sehingga Mereftah inilah yang diyakini sebagai Fir'aun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Fir'aun, pergi tuh, dakwahi Fir'aun tuh, sampaikan kebenaran ini kepada Fir'aun. Nabi Musa itu keluh lisannya. Maka Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Fir'aun supaya lisannya enggak keluh. Kenapa keluh? Karena sejak bayi dirawat oleh Fir'aun. Lalu Fir'aun dinasehati, kamu kan dulu sekecil saya yang merawat, saya yang membiarkan kamu tinggal, sekarang kamu dakwahi saya. Marah Fir'aun. Itu yang membuat Nabi Musa berpikir, nanti saya nggak bisa bicara apa-apa di hadapan Fir'aun karena saya diasuh oleh Fir'aun itu. Sehingga Nabi Musa berdoa, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Dulu guru madrasah ibtidaiyah saya ngajarin itu kalau mau khutbah dan pidato supaya percaya diri, tidak gugup, tidak gagap, lancar menyampaikan muatan dakwah. Tapi ketika saya mahasiswa, guru saya orang-orang Arab, saya membaca doa sebelum khutbah dan pidato dengan doa itu, guru-guru saya merengut. Yusni, kami itu bukan Fir'aun dan engkau juga bukan Nabi Musa. Kenapa Ustadz? Itu doanya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kita ini bukan Fir'aun ya Yusni. Ya Allah, ternyata sensitif sekali guru-guru orang Arab itu dengan apa yang kita sampaikan. Sementara saya sendiri nggak berpikir kayak gitu tuh. Makanya kemudian saya sampaikan kepada murid-murid saya, kalau berdoa seperti itu nggak usah dikeraskan. Cukup dalam hati supaya bicaranya lancar. Nanti ketika bicara mukodimahnya jangan mukodimah itu gitu. Ini pengalaman saya. Sangat berkesan sekali dengan mengatakan, Yusni, kami itu bukan Fir'aun. Carilah doa yang lain, carilah pembukaan kalimat yang lain, jangan kalimat itu. Yusuf. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadallahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tampaklah kemudian Nabi Musa menghadapi kesulitan karena Fir'aun begitu keras menolak dakwahnya sambil kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Sehingga mereka akan memberikan hukuman kepada Nabi Musa alaihissalam dan membuat Nabi Musa ketakutan. Ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Mesir itu di Kairo ada daerah namanya Medan Tahrir. Kalau kayak kita HI yang di Jakarta itu, putaran bundaran HI. Modelnya mirip-mirip begitulah Medan Tahrir. Nah, di sana ada Museum Fir'aun. Jadi kalau kita mau lihat Fir'aun sudah nggak lagi diletakkan di piramid. Apalagi piramid yang di tengah-tengah itu, Luxor, terlalu jauh. Maka Fir'aunnya dikembalikan, dipindahkan ke Medan Tahrir. Ada Museum Fir'aun. Kita diajak mahasiswa-mahasiswa biasanya ngelihat itu. Bayarnya cukup mahal, $150. Ini bayar apa nih? Ngelihat Firaun. Ngelihat Firaunnya bayarnya mahal amat jadi. Tapi ternyata akhirnya kita bisa mendapatkan informasi bahwa Firaun itu jumlahnya sangat banyak. Ada 120-an Firaun. Dan kita bisa menyaksikan mana Firaun yang berhadapan dengan Nabi Musa, mana Firaun yang berhadapan dengan Nabi Yusuf, mana Firaun yang berhadapan dengan para nabi-nabi yang lain. Baru kita akhirnya bisa mengetahui, oh ini nih Firaunnya. Jadi pada kondisi ketika itu Rasulullah SAW dijelaskan bagaimana Nabi Musa mendapatkan mukjizat, yaitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika Firaun dengan bala tentaranya mengejar karena momennya sudah siang, sudah kelihatan matahari. Kata para pengikut Nabi Musa, innala mudrakun ya Musa, kita pasti ketangkep, kita pasti ketangkap. Di depan kita lautan, di belakang kita tentara-tentara yang tangguh itu, ketangkep kita. Kata Nabi Musa, kalla innama iya rabbi sayahdin, enggak, Allah yang akan membimbingku.
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ketukkan tongkat Nabi Musa itu ke lautan, terbelahlah lautan itu. Yang tampak adalah batu-batu setinggi gunung Uhud, sehingga Nabi Musa bisa selamat melewati sungai, melewati Laut Merah tersebut, dan tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun dengan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna fi dzalika la ibratan liman yasha. Apa yang dialami oleh Nabi Musa menghadapi Firaun itu menjadi pelajaran berharga. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekuasaannya. Enggak ada yang sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit, Allah meninggikan langitnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pergulirkan siang dan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu hidup, gunung-gunung dikuatkan. Juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan untuk kehidupan umat manusia. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian masing-masing orang menikmati karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di Indonesia ini enak hidupnya, normal. Enggak ada panas, enggak ada juga dingin. Normal Allah berikan. Beda dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Ada fenomena alam yang berlaku bulan Juli sampai Agustus ini, matahari kita ini menjauh dari bumi. Sehingga kadang-kadang kita merasakan kok dingin ya, karena mataharinya menjauh dari bumi. Efeknya adalah saudara kita yang ada di kutub utara itu nggak kenal siang malam, sama semuanya. Siang malam ada matahari, siang malam ada bulan. Mereka 24 jam tidak pernah gelap. Itu efek dari fenomena alam yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus ini. Nah, kita kadang merasa kok dingin ya. Itu memang bagian dari efek Allah Subhanahu wa taala jauhkan matahari ke bumi ini. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua karunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka orang-orang yang bisa menikmati karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan baik. Di Indonesia itu enak sekali. Semuanya segala macam ada. Pisang di kita itu ada pisang buat keripik, ada pisang buat selai, ada pisang buat kolak, ada pisang dimakan langsung, ada pisang untuk direbus, macam-macam ada. Di luar, di negeri yang lain, pisang itu langsung cuma dimakan saja. Ada yang baru tahu rupanya, tinggal di luar, pengen goreng pisang, pisang dibeli sanret digoreng, ya nggak enak. Nggak ada mereka, hanya ada di kita. Kita punya mangga, itu macam-macam mangganya. Di luar mangganya cuma begitu saja, satu jenis saja. Jadi kita itu banyak sekali musimnya yang harus kita syukuri. Apalagi berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhan mana lagi yang hendak kamu dustakan? Maka Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan tentang hari kiamat yang dahsyat itu. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa buridat jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ibu-ibu sekalian, mentalitas orang yang beriman, pikirannya itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan sholat zuhur, selesai melaksanakan sholat zuhur, yang dinanti adalah kapan ya sholat asarnya. Nggak berpikir tentang nanti ke mall mana yang habis sholat zuhur. Nggak ada tuh. Orang-orang yang beriman itu mikirnya taat kepada Allah. Apalagi yang bisa
Buktikan, disampaikan Allah Subhanahu wa taala menyenangi dia. Ketika sholat asar, yang teringat adalah kapannya sholat maghribnya. Itu yang membuat mereka menanti pertemuannya dengan Tuhannya. Beda dengan mereka yang menguatkan dirinya dengan wanahan nafsa anil hawa. Beda ketika kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, akan terdorong terus untuk melakukan hal-hal menyenangkan urusan dunia kita. Ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi. Di kalangan para sahabat Nabi, miskin dan kaya itu bukan takdir tapi pilihan. Saya memilih hidup miskin bukan karena takdir orang itu miskin, bukan. Kenapa? Ketika dia memilih dirinya sebagai orang kaya, maka dia tahu tanggung jawabnya menanggung beban proposal. Kalau Nabi punya proposal, siapa yang bisa beli ini? Itu tugasnya orang kaya, saya ya Rasulullah. Sehingga orang-orang kaya itu tahu kedudukannya sebagai orang kaya karena akan menjadi pemenuhan tanggung jawab proposalnya. Ada orang yang miskin, ada orang yang budak, bebaskan dia. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya di masa Rasulullah SAW. Sehingga mereka mendapatkan keberkahan dan mereka ringan dalam mengelola kehidupan. Tapi kalau seseorang yang memilih dirinya dengan pilihan miskin, dia nggak mengeluh kepada orang. Ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari pulang dari negeri Syam, nggak betah tinggal di negeri Syam. Utsman pada waktu itu mengutus banyak para sahabat ke berbagai macam tempat, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari dikirim ke Syria, ke Syam. Gak lama kemudian balik lagi ke Madinah. Utsman bertanya, kenapa? Gak betah saya ya khalifah. Kenapa gak betah? Banyak para sahabat sekarang hidupnya berjois, mewah, gak tahan saya. Terus, ya saya gak bisa hidup bersama mereka. Kehidupan saya memilih miskin kayak begini. Lalu Utsman menyampaikan, mereka yang hidup berjoy itu bayar zakat gak? Bayar zakat. Bayar infak gak? Bayar infak. Bayar wakaf gak? Bayar. Bayar untuk sedekah gak? Sedekah mereka. Apa urusannya kamu menilai mereka kalau semua kewajiban mereka lakukan, tapi saya gak bisa. Maka kemudian ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Bahrain saja, mengucilkan diri di Bahrain. Oke, dikasihlah 4.000 dirham. Nih buat bekal kamu sampai ke Bahrain. Baru 10 meter keluar dari rumah Utsman, Abu Dzar langsung bilang, saya punya uang nih 4.000 dinar, siapa yang mau? Baru 10 meter habis duitnya yang dibekali oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai kemudian dia jalan di Bahrain, meninggal di pertengahan jalan dalam kondisi tidak punya kain kafan, sehingga dia dimakamkan dengan rerumputan padang pasir. Karena pilihannya kayak begitu. Jadi kalau dalam kehidupan kita yang sedemikian rupa ini, miskin atau kaya itu bagi para sahabat itu hal yang biasa, bukan hal yang istimewa, bukan. Karena mereka tahu kalau mereka kaya, mereka harus menjadi penanggung beban operasional. Kalau mereka miskin, itu adalah pilihannya dan mereka nggak akan mengeluh. Kenapa saya miskin? Tidak. Karena hati mereka sudah terpincut dengan keagungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirnya dikatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru may yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka tahu betul bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar, tapi kita merupakan makhluk yang abadi sampai kita mendapatkan surga atau neraka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus meyakinkan pada diri kita, insyaallah kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.